Ayam kampung apalagi sampean yang memutus siklus pengeraman dan siklus pengasuhan. Memang benar cepat bertelur, tetapi ayam juga nggak pernah puasa. Nah, karena dia tidak terputus siklusnya, siklus pengeraman dan siklus pengasuhan yang dimana ayam itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di Bakal Peternak. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya bos, karena Bakal Peternak akan selalu update tentang informasi seputar dunia peternakan, khususnya ayam kampung. Oke, kali ini kita akan sedikit sharing tentang ayam tua, atau biasanya kalau kebanyakan orang menyebut ayam apkir ya. Nah, di sini saya punya dua ayam apkir, sebenarnya ayam tua, tapi kalau dilihat secara fisik masih bagus, masih bisa lah ibaratnya kita naikkan presentasi produktivitasnya. Nah, sementara ayam apkir ini adalah ayam yang secara usia maupun produktivitas sudah mulai menurun. Nah, kebanyakan orang, khususnya apalagi di ayam broiler itu bos, biasanya dia memilih untuk menjual dengan harga murah. Nah, ini salah satu juga indukan saya yang boleh dikata sudah lumayan tua ya, karena kalau dilihat secara fisik dia makin lebar ya, makin gemuk. Kemudian kedua juga telur juga semakin sedikit tetapi mempunyai ukuran yang lumayan besar. Nah, yang biasanya produktivitas telur itu minimal 12 butir 13 butir per periode, ini sudah memasuki ke 6 butir 7 butir per satu periode. Nah, ini kemarin sempat bertelur, isinya 8 ya, sempat bertelur 8, sementara ini sempat bertelur 6 terakhir. Nah, tetapi bukan itu yang paling penting bos. Yang paling penting itu sebenarnya tingkat fertilitasnya. Jadi walaupun dia punya telur, selain dia punya telur itu makin sedikit, juga fertilitasnya itu semakin kurang. Jadi ini contoh, ini kemarin dari 6 itu hanya 2 yang fertil. Bayangin bos, dari 6 hanya 2 yang fertil, berarti kan sangat tidak efektif, sudah sangat tidak produktivitasnya itu jauh sekali menurun. Nah, sekarang bagaimana menyiasati ayam tua atau ayam apkir seperti ini? Kalau di ayam broiler, biasanya peternak ayam petelur itu biasanya dia lebih memilih menjual, dan biasanya juga orang yang paham itu pasti akan membeli. Kenapa? Karena selain harganya murah, juga masih bisa dimanfaatkan potensi telurnya ya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah langkah pertama yang bagaimana memperlakukan ayam apkir ini, indukan tua ya, indukan yang masuk. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini tidak termasuk dalam kategori indukan yang baru belajar bertelur bos, tidak juga masuk dalam kategori indukan yang stres. Jadi ini secara fisik produktivitasnya yang benar-benar turun ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah diisolasi seperti ini. Kemudian setelah diisolasi, langkah yang kedua yang kita lakukan itu adalah dipuasakan. Nah, sebenarnya ini sudah menginjak hari keempat nih bos, sudah menginjak hari keempat dipuasakan. Tidak diberi makan, tetapi minumnya tetap diberi full, jadi nggak berhenti. Jadi kadang dia BAB pun, buang kotoran pun hanya air saja, dan sebenarnya nggak masalah, karena indukan seperti ini
dia sudah terbiasa bos. Dan memang kalau kita mau memperbaiki, mau supaya produktivitas telur itu indukan seekor induk itu memang harus maksimal, memang dia harus melalui tahapan yang memang sudah di ini, contoh dia bertelur, kemudian dia mengeram, dan kemudian dia mengasuh. Jadi dalam 3 fase ini, dalam 3 tahap ini sebenarnya indukan ayam itu dia lebih banyak berpuasa atau lebih banyak menahan lapar. Jadi ketika dia bertelur ya, ketika dia mengeram pun, ketika dia mengeram dia makannya kurang, jarang sekali dia makan. Terus kedua, pada saat dia mengasuh anak pun, dalam pengasuhan dia juga boleh dikata kurang makan. Nah jadi selama periode ini itu dia lebih stabil, penimbunan lemaknya itu lebih stabil ketimbang induk ayam yang hanya diambil telur dan ditetaskan melalui mesin tetas. Jadi ini sampean yang pakai mesin tetas pun kudu harus hati-hati. Artinya bukan hati-hati gimana ya, perlu memperhitungkan jumlah porsi pakan yang mengandung lemak. Makanya kan saya katakan gini bos, pemberian ampas tahu itu sebenarnya bukan nggak boleh. Jadi kemarin kan kita sempat post tentang fermentasi dedak dan ampas tahu. Sebenarnya ampas tahu itu punya kandungan lemak yang lumayan tinggi ketimbang pakan yang lain. Nah memang sih sebagian orang mengatakan bahwa wah saya udah sekian tahun pakai ampas tahu, toh induk ayam saya juga sehat dan baik-baik saja. Maksudnya ampas tahu fermentasi ya. Nah masalahnya sekarang adalah bos, tidak semua orang memahami itu. Jadi ada yang langsung pemberiannya langsung diberikan dalam bentuk sebelum difermentasi. Itu kandungan lemaknya sangat tinggi bos. Jadi makanya saya tidak menyarankan buat sampean yang indukannya itu hanya proses ambil telur saja tanpa dierami oleh induknya, artinya hanya melalui proses mesin tetas. Saran saya jangan terlalu banyak atau dalam jangka panjang itu diberikan ampas tahu, karena itu akan mempercepat penurunan produktivitas telur. Sebenarnya bukan produktivitas telurnya yang turun bos, tetapi karena fisiknya yang gemuk, kegemukan itulah yang membuat ayam itu kesulitan untuk bertelur. Dan kalaupun umpamanya dia dikawini oleh pejantan, itu tingkat fertilitasnya pun otomatis menurun. Jadi seperti contoh ini bos, ini dari 6 telur ini hanya 2 yang fertil, berarti di bawah dari 50% ya. Nah parahnya lagi, biasanya ayam-ayam seperti ini dia akan cenderung meminum telurnya sendiri, memakan telurnya sendiri. Ini contoh seperti ini bos, ini kemarin udah ngeram, jadi dari 8 butir telurnya besar-besar ya kan, habis diminum gitu ya, diminum. Nah jadi nanti ini setelah fase ini selesai, hari ini selesai nih bos puasanya, besok dilepas, itu pun pemberian pakannya tidak diberikan ampas tahu seperti yang lain. Nah kalau yang lain itu bos seperti ini, itu pakannya masih saya berikan ampas tahu fermentasi dan dedak fermentasi ya. Tapi kalau ini dia sendiri, khusus indukan-indukan yang seperti ini akan ini sendiri dia. Mungkin kalau sampean mau cek apa sih pakan indukan bakal peternak, sampean bisa cek di video kemarin. Alhamdulillah ada beberapa rekan di grup, alhamdulillah bang katanya sekarang produktivitas telurnya sudah mulai bagus lagi gitu kan. Nah berarti alhamdulillah berhasil. Komposisi pakan indukan kita itu memang sedikit berbeda, tapi kalau menurut saya itu tidak terlalu berat bos. Memang memiliki komposisi ada beberapa, kalau nggak salah ada 5 macam, tetapi tidak berat karena porsinya itu tidak banyak ya. Di situ kita menjaga diet bos, diet ayam kampung, apalagi sampean yang memutus siklus pengeraman dan siklus pengasuhan. Memang benar cepat bertelur, tetapi ayam juga nggak pernah puasa. Nah karena dia tidak terputus siklusnya, siklus pengeraman dan siklus pengasuhan yang
dimana ayam itu memang indukan itu pasti menahan lapar atau lebih kurang makan di dua fase itu, otomatis karena telurnya kita ambil dan ditetaskan, otomatis dia selama periode itu dia makan terus, tidak ada yang namanya puasa, tidak ada yang namanya pengurangan lemak. Nah, disinilah penimbunan lemak itu bisa terjadi. Jadi saya menyarankan ke sampean yang babonnya, yang indukannya masih produktif dan mengambil langkah penetasan di mesin tetas, artinya indukan sampean tidak mengeram, saran saya lebih jaga lagi diet pakannya ya, dan minimal itu seminimal-minimalnya itu mengurangi ampas tahu, apalagi ampas tahu yang tidak difermentasi, bos. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah kalau umpamanya gini, sampean mau ada ditawarin ayam broiler yang upkir ya, kalau umpamanya sampean mau jajal, mau mencoba, silahkan sampean beli 2-3 ekor, barang 2-3 ekor, karena penurunannya itu, bos, biasanya kalau ayam peternak ayam petelur itu kalau dia sudah 50-60% biasanya indukan itu sudah dijual karena dianggap upkir. Kalau kita ibaratnya orang biasa, dia tidak akan paham, tetapi di tangan orang yang paham itu masih bisa diupayakan, artinya masih bisa ditingkatkan walau tidak 100%, ya, minimal bisa diangkat 70-80%. Caranya gimana ya? Itu tadi dengan jalan dipuasakan, kemudian yang kedua minumnya tetap diberikan, dan yang ketiga biasanya saya tetap memberikan ini, bos, karena ini mengandung kemarin kita buat aja ini mengandung setengah kilo bawang putih dan beberapa lembar daun sirih yang notabene itu adalah peluntur lemak ya. Ini jamu yang kita pakai kemarin untuk menangani senot, pilek, ngorok dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja, bos, share kita pagi ini. Semoga peternakan sampean terus maju, ayam sampean sehat, bebas dari penyakit, dan yang pasti panen pasti untung, masih bisa untung ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe, bos, like sekiranya ini bermanfaat, dan jangan lupa di share ke rekan-rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu. Sekian dari Bakal Peternak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.